betapa luar biasanya baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Cut Fatmawati Mutia. Ayah saya keturunan Aceh, asal Loksmawe. Saya bisa sebutkan namanya, Haji Teguh Mukhtarudin, dan almarhum ibu saya, Nurbiah. Kami memiliki 7 bersaudara. Kebetulan saya anak paling kecil, anak ketujuh. Masa-masa kecil saya, mungkin Bapak Ibu tahu kok namanya anak paling kecil itu pasti kasih sayangnya itu lebih dari anak-anak yang lain. Lebih banyak saya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selama saya hidup bersama kedua orang tua saya tidak pernah merasakan yang namanya ditinggalkan oleh orang tua saya. Orang tua saya itu begitu luar biasa, terutama ibu saya, sangat baik orangnya. Jadi latar belakang pendidikan saya dari SD, SMP, SMA saya dimasukkan ayah saya ke pendidikan agama. Sedangkan kakak-kakak saya yang lain, mereka sekolahnya sekolah umum. Besar kerinduan ayah saya menginginkan saya sebagai seorang muslimah yang baik, menjadi seorang ustazah. Itu yang diinginkan ayah saya. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan keperawatan dan beberapa tahun kemudian setelah itu saya berumah tangga dengan laki-laki suku Sunda keturunan Pakistan. Beliau asal dari Kota Bandung. Saya tinggal dan dibesarkan di Kabupaten Asahan. Nah, di situ jugalah saya dulu pendidikan SMP SMA-nya sederajat, tapi ya pendidikan keagamaan itu di suatu kota yang sangat saya cintai, Kabupaten Asahan. Dan kuliahnya tadi saya di Kota Medan. Jadi mungkin logat saya itu lebih seperti logat orang Sumatera. Karena saya dibesarkan di lingkungan bukan orang Aceh, tapi bapak saya asli orang Aceh, asal Loksmawe. Setelah pendidikan keperawatan saya tadi kan bilang menikah dengan seorang Sunda Pakistan. Saya merasakan hidup saya bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian setelah pernikahan saya, suami saya itu mengalami satu penyakit. Kata dokter, diagnosanya meningitis, infeksi di otak. Padahal saat itu saya lagi mengandung. Kandungan saya baru 4 bulan. Jadi selama beberapa bulan saya mengandung, bahkan sampai saya melahirkan, saya menghadapi suami yang dalam keadaan sangat parah. Bahkan akhirnya beliau pergi meninggalkan saya. Tepat anak saya berumur 21 hari.
Itu hal yang tidak mudah saya jalanin. Semua perempuan yang habis melahirkan pasti sangat bahagia memiliki seorang anak yang sangat dicintai. Tapi kalau buat saya, di mana kebahagiaan itu yang saya rasakan? Dari mulai saya mengandung, saya mengurus orang sakit. Bahkan almarhum itu sampai buta matanya, tidak bisa melihat. Saya terus mengurus dia, hari demi hari, bulan demi bulan. Hingga tiba saatnya, 2008, 10 Agustus. Di 10 Agustus 2008, dia pergi meninggalkan saya dan anaknya. Tidak mudah rasanya mengalami hal seperti itu. Tapi itulah hal yang harus saya lewatin bersama dengan anak saya. Hidup ini terasa seperti menyiksa saya rasa saat itu. Saya sempat berpikir, saya hidup untuk apa? Kenapa ujian yang saya dapatkan seperti ini? Saya menangis, saya bilang, ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami hal ini? Aku bilang sama Allah, aku pengen bahagia Allah. Kembali lagi saya pandang baby saya pandang anak saya. Saya kuatkan di hati saya harus kuat. Ada sesuatu di hati saya mengatakan, pasti Allah punya rencana indah dalam hidup saya. Saya harus jalani. Beberapa bulan dan masuk setahunan lebih, saya menjalani hidup saya. Saya bekerja mencari nafkah buat anak. Pagi, siang, bahkan saya terkadang pulang sampai larut malam. Untuk mencari nafkah anak saya. Bukan berarti keluarga saya tidak perhatian sama saya. Mereka terkadang mau menjenguk saya. Bahkan ayah saya juga selalu menghubungi saya, memperhatikan keadaan saya. Tapi tanggung jawab itu tidak bisa saya letakkan kepada mereka. Karena ini masa depan saya, ini anak saya. Saya yang harus bertanggung jawab buat kehidupan dan masa depan anak saya. Saya jalanin terus, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun juga saya lewati. Tapi saya selalu memohon kepada Allah agar kiranya saya melihat kebahagiaan di endingnya kehidupan saya nanti. Sering juga saya ingat masa-masa saya dulu pulang kerja. Saya kerja pernah setelah kepergian almarhum, saya pernah kerja di suatu klinik karena saya keperawatan. Terus saya pernah juga kerja di
di terapi kesehatan, perusahaan terapi kesehatan, penjualan alat kesehatan, saya juga pernah di situ. Itu saya bekerjanya dari pagi, bisa sampai, maghrib selesainya, terus lanjut ke malam kita tutup kegiatan, meeting. Terkadang saya pulang tuh tengah malam tuh jam-jam 10 saya baru sampai rumah, naik sepeda motor, belum lagi, tantangan saya itu hujan. Terkadang saya pernah pernah saya ingat beberapa kali saya itu menangis di kendaraan di sepeda motor saya menangis sekuatnya. Saya saya tutup kepala saya pakai helm, saya menangis. "Ya Allah," saya bilang, "saya lelah hidup seperti ini. Saya lelah hidup seperti ini. Saya merasakan kekosongan." Padahal ajaran dari orang tua saya, bahkan pendidikan yang saya dapati dari, pendidikan agama saya selama 6 tahun, selalu saya jalankan. Sholat selalu saya kerjakan, karena tahu saya saat itu, as-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama, saya tidak akan pernah tinggalkan. Terkadang di malam hari saya tahajud, saya sering menangis sama Allah. Kenapa saya seperti ini? Saya selalu melakukan perintah Allah. Saya sholat, karena sholat itu tiang agama yang saya tahu. Tapi kenapa? Yang namanya tiang itu pondasi kuat. Kenapa? Hati saya itu tidak pernah tentram. Hati saya itu selalu kosong. Saya selalu mengaji. Terkadang saya itu sampai malam itu sampai mau menjelang subuh saya nggak bisa tidur. Saya mengaji. Saya menangisin keadaan saya. Dari kecil saya hidup cukup enak bersama orang tua. Apa yang saya inginkan saya dapatkan. Tidak kekurangan. Kasih sayang, bahkan kebutuhan saya bersama orang tua, saya merasakan cukup, tidak kekurangan. Saya anak paling kecil. Saya pikir saya rapuh. Tapi kenapa Tuhan saat itu Allah izinkan saya merasakan hal yang saya rasa saja tidak mungkin saya sanggup. Setelah itu, setelah saya kerja di terapi, kena ada pengurangan. Saya ingat pas ada pengurangan itu. Saya dipanggil atasan saya. Itu juga hal yang sangat menyakitkan dalam hidup saya. Saya dipanggil ke ruangannya. Karena saat itu lagi ada pengurangan. Pimpinan saya seorang perempuan, ibu, seorang hajah. Dia panggil saya. Dia bilang, "Cut, kita ada pengurangan. Jadi ada beberapa orang yang saya kurangin, termasuk kamu. Dengan alasan kamu saya kurangin karena kamu masih memiliki keluarga yang mampu. Walaupun kamu hidup sendiri dan anakmu, saya percaya keluargamu pasti bantu kamu." Itu menurutnya. Saya tahan air mata saya.
Padahal saat itu mereka tahu saya itu ngurus anak yatim. Mereka tuh mengerti agama. Mereka tuh cukup alim. Ibu itu. Seharusnya mereka tuh lebih pelihara anak yatim. Tapi malah mereka memberhentikan saya. Setelah itu, setelah surat pemberhentian saya dan teman-teman di perusahaan itu banyak yang merasa tidak adil buat saya. Akhirnya beberapa orang juga ikut berhenti meninggalkan pekerjaan demi membela saya. Saya merasa saya tidak sendiri. Ada teman-teman yang selalu mendukung saya. Terus saya buka terapi sendiri, kita beli unitnya, kita ramai beberapa orang teman saya, ada 5 orang, kita bikin pengobatan terapi, kita sewa tempat, akhirnya saya bisa memenuhi kembali kebutuhan saya dan anak, serta di rumah ada yang ngurus anak saya ambil 1 orang yang bekerja di rumah untuk mengurus anak saya di saat saya lagi mencari nafkah buat mereka. Karena kan saya posisinya saat itu ibu, tapi sekaligus menjadi ayah. Saya kepala rumah tangga di tempat itu. Jadi saya nggak bisa seperti wanita-wanita yang lain hanya duduk diam manis ngurus anaknya. Saya juga rindu seperti orang. Duduk diam manis mengurus anaknya di rumah. Saya rindu seperti itu saat itu. Tapi saya punya tanggung jawab. Saya tidak mau meminta dan terus meminta kepada keluarga. Karena terkadang di saat kita meminta satu pihak kakak kita, mereka kasih. Tapi di pihak lain kita punya ipar. Belum lagi perkataan mereka itu yang sering menyakitkan hati saya. Saya merasa saya punya keluarga yang luar biasa, cukup mereka untuk membantu saya saat itu. Tapi tetap hanya kaki dan bahu saya yang menopang rumah tangga saya. Anak yatim yang saya urus. Setelah itu terapi tetap ada di rumah. Ya mulai berkembang banyak pasien kita yang terapi. Dari pagi saya buka jam 7 sampai jam 11 malam. Itu nonstop. Bahkan terkadang itu terapinya pakai tempat tidur, ada 2 bed untuk 1 unitnya. Jadi bisa dari pagi sampai malam itu tamu tidak berhenti. Terkadang saya kewalahan. Dan akhirnya saya ambil orang juga di rumah untuk ngurus terapinya. Lalu saya dipanggil oleh keluarga almarhum suami. Kebetulan keluarga almarhum suami itu salah satu pejabat pimpinan di salah satu kabupaten. Mereka menginginkan saya melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya suami saya kerjakan di Dinas Keuangan di Pemda. Di situ saya mulai bekerja. Jadi waktu saya itu cukup penuh.
Pagi saya di kantor, siang pulang saya istirahat, berangkat lagi saya jam 1:30 ke kantor, jam 4 saya kembali ke rumah. Setelah itu terkadang saya nggak sempat tidur siang, istirahat. Seperti orang-orang yang istirahat seorang ibu. Saya langsung, turun tangan kadang ke, pengobatan terapi saya. Disitulah terus hari-hari saya yang saya jalani. Tapi tetap saya merasa hidup saya itu tidak sempurna, kosong. Saya heran, saya selalu bertanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini?" Kenapa saya merasa hidup saya itu selalu kosong? Sudah saya katakan tadi, sholat, saya tetap berusaha seperti apapun sibuk saya. Terkadang manusia, terkadang nggak lurus-lurus jalan saya, terkadang ada nyeleneh-nyelenehnya sedikit. Tapi saya tetap pegang yang namanya sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Tetap itu saya lakukan. Itu ajaran yang saya dapat. Kalau tiang agama sudah runtuh, segalanya pasti runtuh. Lalu beberapa saat berkelang waktu, bulan, bahkan tahun, akhirnya saya berkenalan dengan seorang laki-laki lewat Facebook. Laki-laki itu duluan yang melihat Facebook saya. Di Facebook saya kan saya saya sampai sekarang tetap pakai nama saya itu. Saya tidak pernah ubah. Walaupun saya sudah percaya Tuhan, saya tetap pakai nama itu. Karena itu nama pemberian dari orang tua saya, dari keturunan saya. Kalaupun saat ini mereka sudah tidak terima saya, tapi saya punya hak. Darah mereka mengalir di dalam tubuh saya. Saya sebagai anak masih punya hak saya pegang nama yang diberikan orang tua saya. Lewat Facebook, saya berkenalan dengan laki-laki. Ngakunya Muslim. Tapi saya lihat foto profilnya, orang tersebut pakai salib di dadanya. Dalam hati saya, mantap ini. Saya rindu seperti ini. Saya rindu dia juga menjadi seorang Muslim. Ada kerinduan di hati saya. Saat saya lihat salibnya, menjadi tantangan buat saya. Walaupun saya dulu orangnya bukan yang baik-baik benar, tapi dasar dari keluarga dan dasar pendidikan yang saya dapati itu dari pendidikan agama. Jadi tantangan buat saya. Ini laki-laki ini pakai salib. Messenger saya. Kebetulan saat itu di Facebook saya masih tertera nomor telepon. Telepon saya, SMS saya. Waduh, ini orang kayaknya senang sama saya, perasaan saya saat itu. Kenapa tidak? Ini harus saya tangkap. Saya pakai pikiran saya sendiri saat itu. Wah, saya merasa saat itu sok hebat. Ini harus saya jadikan seorang Muslim.
Saya merasa agak pede perasaan saya saat itu. Saya pikir karena dia telepon saya, karena dia, messenger saya, terus telepon saya itu selama beberapa bulan, 3 bulan itu pagi, siang, malam teleponnya tidak berhenti. Selalu telepon saya. Jadi saya itu sambil bekerja pakai kerudung, dalam kerudung tuh saya handset. Jadi kegiatan saya dia dengar terus. Jadi perasaan saya tuh, "Ini orang udah jatuh cinta sama saya ini. Kenapa tidak? Saya harus selamatkan dia." Lalu saya cerita sama salah satu teman saya di kantor, saya bilang sama dia, "Bu, saya curhat, saya mau berangkat ke sana, ke tempat laki-laki ini berada." "Jangan Bu," kata teman saya. "Ibu nggak ngeri lah lihat salibnya itu di dada." "Loh kenapa Bu? Itu tantangan buat saya. Saya harus selamatkan dia." "Untuk apa takut?" saya bilang. "Allah pasti menyertai saya bilang. Lalu saya ajak teman saya cukup berani saat itu, karena saya merasa hidup saya juga kosong saat itu. Saya bekerja, untuk ekonomi saya cukup, untuk anak-anak, untuk kebutuhan rumah tangga, anak makan, susu, masih bisa saya penuhi. Tapi saya merasa, apa yang saya lakukan ini belum membuat saya bahagia. Mungkin dengan saya menyelamatkan laki-laki ini, menjadi tantangan buat saya. Mungkin saya mendapat keuntungan. Satu, saya dapat ridhonya Allah, karena saya menyelamatkan orang. Yang kedua, saya dapat suami lagi, menggantikan yang sudah pergi. Akhirnya saya ajak teman saya yang di kantor itu, beli tiket pesawat. Sepanjang perjalanan teman saya itu bilang, "Bu, terlalu berani kamu Bu, terlalu berani kamu Bu. Jarang Bu, perempuan bisa menang dengan laki-laki, apalagi masalah keyakinan." Saya terus dengan akal pikiran saya bisa Ibu, saya merasa saya mampu, sudah cukup bekal ilmu saya selama 6 tahun. Terus saya merasa keluarga besar saya juga orang Aceh. Wah, orang Aceh mana mungkin ikut Tuhan Yesus. Saat itu saya pikir, saya berani, tantangan buat saya. Kalau dikatakan cinta, saya belum cinta dengan orangnya. Cuma jadi tantangan buat saya. Saya jalanin hidup saya. Akhirnya tiket terbeli. Anak saya itu udah umur 2 tahun. Tiket terbeli, saya berangkat. Bawa balita. Saat berangkat, saya seperti pencuri. Karena saya tahu, orang tua saya pasti tidak setuju. Orang tua saya pasti takut. Mana mungkin seorang yang beda agama dengan saya saat itu mau mengikuti saya. Orang tua saya takut, pasti nanti saya terjerumus. Pasti saya nanti ikut ke agamanya, ke Kristen. Tapi luar biasa saat itu pas saat saya berangkat, ada seorang ibu, dia itu sudah saya anggap Umi, saya panggil Umi, dia udah saya anggap sebagai orang tua saya. Karena
almarhum mama saya kan sudah meninggal waktu pas saat saya umur 18 tahun. Jadi Umi ini, waktu pas saat saya hidup bersama anak saya di kontrakan, Umi ini rumahnya dekat dengan saya. Dia selalu, main ke rumah karena dia kasihan lihat ada anak yatim di rumah itu. Jadi Umi ini bilang sama saya, "Hati-hati ya Nak ya," katanya, "jaga imanmu, jaga agamamu. Kalau sudah itu niatmu, Umi doakan. Malam itu seperti pencuri kami. Berangkat malam-malam pakai taksi ke satu kota. Karena saya kan tinggal di Kabupaten Asahan. Saya berangkat ke kota Medan, itu jaraknya 4 jam. Sampai Medan, pesawatnya berangkatnya besok pagi jam 10. Kami nginap malam itu di rumah anaknya Umi. Bapak saya telepon terus. Tapi saya tahu, dia tidak akan pernah setuju. Telepon tidak saya angkat, bahkan HP saya matikan. Saya berkeras. Saya harus cari sesuatu untuk kehidupan saya. Apakah orang ini nanti seperti apa? Saya yakin dia pasti ikut dengan saya. Saya akan bawa dia setelah dia percaya Tuhan, percaya sama Allah. Nah, hari itu berangkatlah kita jam 10. Cukup berani mungkin. Berangkat ke suatu kota dengan membawa anak, dengan laki-laki yang baru dikenal hanya di Facebook. Tapi selalu saya ingat di hati saya salibnya itu. Sekarang baru terkadang saya teringat tentang salib itu. Itu saya sebenarnya tantangan kah apa saya jatuh cinta sama salibnya dulu? Kembali ke tujuan saya awal. Saya ingin selamatkan dia agar dapat hidayah. Sampailah kami di kota di mana dia tinggal. Dia jemput. Saya gini dalam hati saya, mandang orangnya. Siapa sebenarnya ini? Apa bisa saya taklukkan? Apa bisa saya bawa? Saya cuma diam. Saya pandang di sekeliling kota itu. Kok saya berani ke kota orang yang selama ini masih asing di telinga saya? Nama kota itu. Perasaan saya kota itu hutan. Dari Medan. Saya berangkat ke kota di mana sekarang saya berdiam. Akhirnya saya bersama dengan dia untuk melakukan pemberkatan di gereja. Saya kan harus menjadi seorang Kristen. Tapi saya kan belum mau. Jadi ada yang namanya pernikahan, karena saya tahu pernikahan Muslim bisa secara sirih. Jadi saat itu kita nikah sirih, sah di mata Allah, dan saya terus berdoa. Saya ingin terus dia dapat hidayah. Sering kami sharing. Saya kan dari Medan kemarin waktu pas datang ke kotanya itu saya kan bawa Al-Quran terjemahan.
Saya bawa Al-Quran, ada terjemahan teks Indonesianya. Jadi saya sering kasih sama dia. Kami baca. Dia juga bilang gitu ke saya. Coba kamu baca Alkitab ini. Saya bilang, ngapain saya baca Alkitab? Perasaan saya haram. Megang-megang Alkitab. Itu perasaan saya dalam hati. Nggak saya utarakan. Saya nggak enak juga. Jangan sampai tahu dia siasat saya. Terus setiap hari dia bilang baca aja. Saya baca, saya bilang kayak dongeng, saya bilang ceritanya. Terkadang ceritanya itu saya tidak ngerti. Seperti membaca, saya seperti itu. Saya baca terus, saya baca terus. Begitu juga dengan suami saya. Dia baca terus. Setiap hari kami lakukan itu. Kami sering tanya jawab sama suami. Saya ingat dulu perkataan. Di media sosial saya pernah baca, coba tunjukkan di kitabnya orang Kristen itu yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Tidak ada kan? Banyak orang Muslim bilang seperti itu. Nah, saat saya selalu membaca dan terus membaca, saya temukan satu ayat. Di Yesaya 41 ayat 3. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Ada. Tuhan itu mengatakan, aku Tuhan Allahmu. Berarti ada di Alkitab. Saya baca, loh ini Tuhan katanya, akulah Tuhan Allahmu. Gelisah saya terus. Suami terus bertanya sama saya, bagaimana? Apa yang kamu dapatkan di Alkitab itu? Nggak ada, saya bilang. Biasa saja. Saya membohongin diri saya. Semakin saya sering membaca Alkitab, saya semakin gelisah. Saya nggak tahu perasaan apa itu yang membuat saya gelisah. Bahkan saya sering merasa ketakutan. Satu tahun sudah saya tinggal di satu kota ini. Akhirnya ayah saya meninggal dunia. 1 seminggu sebelum dia meninggal, kami sempat teleponan. Bapak saya telepon saya gini, pulanglah nak. Bawa dia kemari. Kita muslimkan lagi dia dengan yang benar di hadapan keluarga. Saya bilang, sudah, saya bilang. Belum, kata dia. Bawa dia pulang kemari. Di situ kami sempat berdebat. Ternyata itu pembicaraan saya terakhir dengan bapak saya. 1 minggu sebelum dia meninggal. Lalu karena kita tinggal di suatu kota, bahkan kita menyeberang pulau. Saat itu ada mutasi pekerjaan suami saya. Dipindahkan ke daerah kota, kita nyebrang. Nah, di saat kita nyebrang, naik kapal,
Ada telepon bunyi dari kakak saya. Saya lihat panggilan dari kakak perempuan saya nomor 5. Saya nggak angkat, berisik. Karena suasananya saya di tengah laut. Suara speednya berisik. Lalu kakak saya kirim gambar dan kata-kata, "Dek, Bapak meninggal." Di situ saya terpukul. Saya menangis di situ. Di dalam hati saya itu, saya belum menunjukkan keberhasilan saya. Karena saya bilang sebelum dia meninggal itu pas kami teleponan, "Nanti Pak, saya bawa dia, benar-benar dia taat di agama kita." Tapi bapak saya selalu bilang, "Tidak," katanya. Saya selalu pakai akal pikiran saya pasti mampu mengislamkan dia. Karena saya lihat dia mencintai saya. Sesampainya kami di kota, tempat di mana kami dimutasi dari pekerjaan suami. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.